Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Nah, oke, di episode kali ini, Di video ini, di video ini seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia, yang sudah subscribe terima kasih. di channel YouTube Podcast Malam Kliwon. Kalau ngelihat video baru, banyak banget support-supportnya dari kolom komen. Ada yang bilang dari Kalimantan, Surabaya, bahkan dari luar negeri. Ada yang lagi ngerjain tesis, Iya, betul. ada yang lagi ngerjain temennya. Dukun Kena gua- taunya. ada banyak yang banget lagi. Iya, pokoknya ada yang juga dia cerita kalau PMK nih udah nemenin dia dari masih skripsi sampai sekarang udah kerja gitu. Betul. Karena tanpa sadar kita udah Sarung mereka pun tanpa alas. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Jadi alas. Gitu. Nggak sadar kita tuh udah hampir 4 tahun ya. Tahun depan Iya kan? 4 tahun. Ya wajar lah dari skripsian sampai udah kerja, bener-bener. Iya. Oke. Oke. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang sudah support terus Podcast Malam Kliwon. Nantikan kami di 2022 Podcast Malam Kliwon lebih gitu. Oke, ini pasti banyak yang bilang intronya kelamaan gitu. Ya emang apa sih? Tapi ada yang digas, ada yang dimarahin. Masa sih? Ada yang dimarahin lagi komen kayak gitu. Gue lagi lihat komen kan. Oh, intro kepanjangan segala macam. Mending lo gak usah komen, lo gak tahu Podcast Malam Kliwon. Emang begitu, orang ngobrol kan. Gue kaget, Udah bang, udah jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Ntar ditongolin tangan orangutan mau lu. Akhirnya gue setelah puluhan tahun baru hari ini. Kenapa? Ini hari bersejarah buat gue. Kenapa? Pakai minyak telon lagi. Kenapa lu pakai minyak telur? Emang lo nggak nyium baunya, bau minyak telon? Iya. Ya kan? Kenapa maksud gue? Pengen aja, emang kenapa? Kirain ada faktor apa gitu. Nggak ada. Dan kita mau ngucapin congratulations buat Aukarin yang baru saja dilamar sama Gangga Mudana. Gua tahu lu mau ngomong Bukan. gitu. Gangga ya, semoga langgeng ya. Siapa tahu Aukarin kan teman Kliwon juga, dan nanti kalau pas pernikahan bukan band tapi live podcast. Kita ngisi di situ cerita setan ya. Ada aja. Yuk. Mantap, jadi Aukawin. Halo Podcast Malam Kliwon. Kenalin, nama gue Iwan. Gue tinggal di Bandung dan gue adalah seorang penggiat alam. Langsung ke ceritanya aja ya. Kejadian ini terjadi di tahun 2017, di mana waktu itu gue kedatangan 2 orang temen dari Jakarta yang sedang main ke Bandung. Sebut aja nama mereka Adam dan Chandra. Mereka bermaksud ngajak gue untuk camping ceria gitu. Camping-camping manja yang gak perlu capek naik gunung dulu. Tapi karena mereka dari Jakarta, jadi mereka kurang tahu lokasi mana aja yang bagus untuk camping ceria di Bandung. Awalnya saya menyarankan untuk camping di Ranca Upas aja, yang berada di Ciwidey. Tapi kata mereka udah pernah, dan mau nyoba tempat lain yang kalau bisa masih sepi. Dan akhirnya gue ngajakin mereka camping di salah satu danau yang ada di Pangalengan. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengiyakannya. Si Adam mengajak 1 orang temannya lagi untuk ikut. Namanya Lukman. Jadilah semuanya 4 orang yang akan pergi camping ceria termasuk gua. Gua gak bakal nyebutin nama lokasi tempat gua camping nanti. Tapi FYI, lokasi itu memang sudah jadi lokasi wisata yang lumayan rame. Tapi itu juga kalau siang. Kalau malam di sana sepi banget. Karena memang fasilitasnya masih kurang memadai buat wisata malam-malam di sana. Dan yang camping juga palingan ada pas malam minggu doang. Waktu itu kita berangkat ke sana pas hari Minggu, jam 2 siang. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di danau itu. Kita langsung parkir kendaraan dan beli tiket masuk. Di loket kita ngobrol sama penjaganya. Apa nggak kesorean Kang, main jam segini? Tanya penjaga loket. Enggak kok Kang. Kita emang mau camping di sini, jawab si Adam. Loh, harusnya kemarin dong pas malam minggu kalau mau camping di sini, jadi rame.
kalau sekarang nih orang-orang udah pada mau pulang. Kalian baru pada datang," kata si penjaga loket. "Ya nggak apa-apa kok Kang, kita emang sengaja biar sepi," si Adam nimpalin lagi. "Oh, kalian nih sekalian mau mandi ya kesini?" tanya si penjaganya lagi. Nah, di danau itu memang ada mata air yang dikeramatkan dan suka digunakan untuk kegiatan-kegiatan supranatural. "Oh, enggak kok Kang, kita cuma mau camping biasa aja," gue jawab gitu. "Oh ya udah kalau gitu, hati-hati aja ya," kata si penjaga loket. Setelah beres beli tiket, kita berempat langsung menuju danau di mana kita akan mendirikan tenda. Lokasinya memang indah banget, masih kelihatan alami saat itu. Sambil jalan, gue memperhatikan sekitar. Saat itu memang cuma rombongan gue doang yang mau camping. Sisanya cuma orang-orang yang main biasa aja dan akan pada pulang sebentar lagi. Setelah masuk ke area danau lebih jauh, kita sampai di sebuah warung yang sedang beres-beres mau tutup. Kita bergegas ke warung itu sebelum tutup untuk beli makanan dan cemilan. Warung itu dijaga oleh seorang ibu dan bapak setengah baya. Mereka menyambut kami dengan ramah. "Baru datang, Dek?" tanya si bapak warung. "Iya Pak, kita mau camping di sini," kata gua. "Loh, yang lain baru pada pulang, kok kalian baru datang?" "Iya, biar sepi Pak, lagi pengen nenangin pikiran." "Mau sekalian mandi? Kebetulan Bapak juga adalah kuncen di sini." Dia mencoba menawarkan jasanya. "Oh enggak Pak, kita cuma mau camping aja," gue saut gitu. "Oke lah kalau gitu, ya udah. Kalian hati-hati ya." Setelah ngobrol dan jajan di warung si bapak itu, kita berempat nyari lokasi yang pas buat masang tenda. Di ujung danau, ada sebuah musola yang bersebelahan dengan sebuah bangunan kosong. Bangunan kosong itu merupakan lokasi mata air yang dikeramatkan di sana. Gua ngasih saran ke teman-teman gua supaya mendirikan tenda dekat musola itu, supaya gampang kalau mau sholat dan ngambil air. Mereka pun setuju dan kita berempat langsung mendirikan tenda di sana. Saat kita sedang asik pasang tenda sambil bercanda, tiba-tiba si bapak penjaga warung tadi nyamperin. Dia melarang kami mendirikan tenda di sana tanpa menjelaskan kenapa. Karena tidak mau berdebat, kita akhirnya pindah lokasi ke dekat warung si bapak itu. Menjelang maghrib, warung si bapak pun tutup dan dia pulang sama istrinya ke rumahnya. Nah, mereka emang gak tidur di warung itu karena rumah mereka ada di luar lokasi danau. Sebelum pulang, si bapak itu kembali menyarankan kami agar hati-hati. Malam pun tiba nih, dan memang benar, di sana cuma ada tenda kami aja. Gak ada seorang pun di sekitar danau. Oke. Suasana benar-benar sepi, hening, sunyi banget. Saat itu kita semua gak ada yang berpikiran negatif. Semua berjalan seperti biasa. Kita masak-masak, bikin kopi, ngobrol, dan sesekali tertawa oleh jokes-jokes yang kita lemparkan. Iya. Gak kerasa waktu udah jam 10 malam. Si Lukman dan si Chandra masuk ke dalam tenda untuk tidur. Capek katanya. Tinggal gua dan si Adam yang masih di luar tenda. Kita berdua ngobrol sambil berusaha mempertahankan api unggun supaya tidak mati, biar kita gak kedinginan di luar. Saat Saat asik ngobrol, tiba-tiba ada 3 orang bapak-bapak yang berjalan ke arah kita. Kita perhatikan dengan seksama, dan saat mereka menghampiri, mereka memberikan senyum dan numpang lewat. Wah, lega rasanya. Ternyata mereka manusia. Padahal di pikiran gua udah ngebayangin yang lain-lain. Bapak-bapak itu berjalan ke arah mata air keramat itu. Oh, mungkin mereka mau ritual mandi seperti yang tadi ditawarkan ke kita. Kurang lebih berselang setengah jam kemudian, terdengar suara-suara aneh dari arah bangunan mata air keramat itu.
suaranya seperti orang lagi ngaji. Tapi setelah kita dengarkan dengan seksama, kita yakin kalau yang diucapkan itu bukan bahasa Arab seperti ngaji pada umumnya. Dam, lo dengar suara itu gak? Tanya gue. Iya, gue denger. Dijawab singkat gitu. Masuk tenda aja yuk. Tanpa menjawab, si Adam cuma mengangguk dan kita berdua masuk ke dalam tenda, bergabung dengan si Chandra dan Lukman yang lebih duluan masuk dan sudah tidur. Sambil tiduran di tenda, gue mikir, mungkin suara itu berasal dari 3 orang bapak-bapak yang lewat tadi. Tapi tidak lama kemudian, suara itu berubah jadi makin keras dan makin bergemuruh. Seperti ada puluhan atau bahkan ratusan orang yang sedang ngaji. Tapi sekali lagi, bahasanya asing di telinga gue. Wan, lo denger gak tuh? Tanya si Adam ke gue. Gue cuma ngangguk aja untuk ngejawab pertanyaan si Adam. Si Chandra dan Lukman gak kebangun oleh suara itu. Akhirnya tidak ada seorang pun yang tidur di dalam tenda saat itu. Tapi di antara kita semua gak ada yang berani untuk bicara satu sama lain. Kita cuma dengan seksama mendengarkan suara gemuruh yang mirip orang mengaji itu, yang makin lama terdengar makin jelas. Suasana benar-benar mencekam saat itu. Ditambah gerimis turun dan angin saling bersautan meniup daun-daun di pohon sekeliling danau. Kita berempat masih terjaga, tapi masih tidak ada yang berani bicara. Kita semua berusaha buat tidur supaya gak dengar suara-suara itu. Tapi kenyataannya kita susah banget buat tidur. Setelah kurang lebih 1 jam, suara-suara itu kemudian mulai hilang perlahan dan suasana kembali menjadi hening. Gue bersyukur banget akhirnya suara itu gak ganggu telinga kita lagi. Saat kita mencoba untuk tidur, ada kejadian aneh lainnya. Tiba-tiba seperti ada tangan yang meraba tenda kita. Suara gesekannya terdengar sangat-sangat jelas, seperti berputar-putar mengelilingi tenda. Tapi anehnya, tidak terdengar suara langkah di sekitar tenda. Suara gesekan itu terus aja berputar mengelilingi tenda kita. Kita cuma bisa saling lihat satu sama lain. Gue berniat mau ngebuka tenda untuk ngelihat ada apa di luar. Tapi si Adam menarik tangan gue sambil menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan bahwa gue jangan keluar tenda. Gue pun kembali duduk dan kembali mendengarkan suara-suara itu. Gue lihat si Chandra dan si Lukman sedang tiduran sambil menutup kupingnya, berusaha supaya suara itu gak terdengar. Tidak lama kemudian, suara gesekan yang mengelilingi tenda itu hilang. Kemudian terdengar suara langkah dari kejauhan. Dan ada sorot lampu senter ke tenda kita. Gue coba beranikan diri untuk keluar, dan ternyata benar, itu adalah 3 orang bapak-bapak yang tadi lewat. Bapak-bapak itu senyum ke arah gue sambil nanya, "Belum tidur, Dek?" Gue jawab, "Belum, Pak, gak bisa tidur nih." Si bapak-bapak itu cuma tersenyum, gak menjawab apa-apa lagi, lalu pergi. Setelah itu gue kembali masuk ke tenda, dan gue lihat waktu itu udah jam 2 malam. Berarti selama 3 jam gue dan teman-teman ngerasain teror di dalam tenda. Teror yang gue sendiri gak tahu berasal dari mana dan seperti apa bentuknya, karena yang terdengar cuma suaranya aja. Setelah itu kita berempat akhirnya bisa tidur dan kembali bangun saat matahari mulai terbit. Kita yang semalam hanya bisa bungkam mulai berani bercerita tentang apa yang terjadi semalam. Dan semuanya memang merasakan betul apa yang terjadi, dan ceritanya sama persis. Matahari makin naik, suasana danau pun makin terang. Dari kejauhan gue lihat si bapak dan ibu warung datang untuk membuka warungnya. Gue pun bergegas menghampiri mereka. "Gimana semalam?" "Aman," tanya si bapak. Gue pun cerita apa yang terjadi semalam. Si bapak itu cuma tersenyum aja tanpa ngejelasin apa yang terjadi.
Itulah kenapa kemarin saya melarang kalian mendirikan tenda dekat mata air itu, ucap si bapak sambil tertawa kecil. Untung kalian nurut, kalau enggak pasti kejadiannya bakal lebih aneh lagi, tambahnya. Gue cuma bisa kebingungan mendengar ucapan si bapak, karena dia sama sekali gak menjelaskan apa yang sebenarnya meneror kita semalam. Setelah agak siang, kita pun akhirnya pulang dan meninggalkan danau itu dengan segudang pertanyaan yang sampai sekarang gue masih gak tahu jawabannya. Sekian cerita gue, terima kasih udah dibacain. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan kurang serem. Sukses selalu PMK. Terima kasih. Dari tadi gue nyari tempat camping dan cerita yang hampir mirip gitu ya, dengan mata air dan juga danau. Kayaknya gue, kalau emang ini bener-bener ceritanya sesuai dengan dugaan gue, emang danaunya sih indah sih tempat campingnya. Ada 6 ya danau di Pangalengan tuh. Bener kali? Dia jadi Pangalengan kan? Iya, di Pangalengan. Kalau di Google sih ada 6. Nah, tinggal di list down aja tuh. Iya. Yang ada mata airnya ya. Tuh. Kayaknya ini dah yang paling sering. Nggak tahu sih. Iya. Iya. Gue sih pertama langsung ya ini. Tuh ini nih. Ini lo yang kemarin ya? Bukan. Gua kan glamping. Oh ya, glamping. Glamping tuh di Lembang. Kayaknya sih. Ini suara dari mana tuh ya? Gak tahu sih, bukan bapak-bapak itu sih. Tuh bener ini kayaknya sih. Menghadirkan kali ya. Kayaknya sih. Iya tuh, fix. Iya, bener ini sih. Dia menghadirkan kali ya, Le. Si suara-suara rame itu. Suara rame. Gua nggak tahu menghadirkan, nggak tahu emang di situ pusatnya gitu. Di situ emang pusatnya. Apa ya? Tadi gue pas lagi nge-stalkin tempatnya, banyak banget cerita di saat camping juga ternyata. Bukan mendaki ya. Pas campingnya ya. Pas campingnya. Dan apa namanya? Itu dingin banget loh berarti. Ya kalau udah biasa mereka mah penggiat alam Iya sih. dan orang Jawa Barat mah santuy ya. Santuy. Mungkin camping tuh ini kali ya. Gue nggak tahu sih. Nggak boleh susun juga. Tapi camping tuh kan identik dengan kita yang nggak mau yang malas naik gunung kan. Iya. Yang mau memang nikmatin aja naik gitu. mobil, parkir, jalan dikit, diriin tenda. Bahkan tendanya udah didiriin, disiapin. Jadi seringkali rasa kepedulian atau tidak bisa menahan diri di tempat camping tuh jauh lebih besar ketimbang lo naik gunung gitu. Yang sering terjadi mungkin kayak gitu ya. Iya. Biasanya lebih banyak yang nggak tahu adab lah pas camping. Ya gitu. Dia mana naik gunung. Padahal kan itu juga alam terbuka. Alam terbuka dan ya begitulah gitu. Kita nggak tahu itu tetap hutan. Ya hutan mungkin dialas dikit lah, dibabat dikit lah gitu. Kalau dibabat banyak kan kayak di Banyuwangi waktu itu, sebelum masuk Banyuwangi. Apa itu? Gue pagi-pagi sarapan soto babat itu. Wah itu tapi bukan babatnya soto enak ya. Itu soto anduk itu, beneran anduk. Seadadanya gue makan soto anduk. Kagak ada enak-enaknya. Babatnya enak ya. Enak. Babatnya enak ya. Oh ini babat tanah Jawa soalnya ini. Masih di tanah Jawa. Tanah Jawa. Beda enak kalau babat tanah Jawa. Udah ya. Saya bungkus aja buat makan siang. Iya lagi. Terus gue kasih di kapal. Di pelabuhan. Di kapal feri gue kasih. Pak, makan siang. Alhamdulillah. Katanya ditukar kopi aja satu. Kan tuh babat. Nggak masalah buat mereka, orang itu makanan areanya kok. Iya sih, buat kita kaget. Buat kita kan kaget. Oke.
Oke. Terima kasih Mas Iwan, penggiat alam dari Bandung tadi ceritanya ya. Ya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.